Setelah bocah bermata tiga itu pergi, Feng Ge tiba-tiba memalingkan pandangan pada sikap ungu, menoleh untuk melihat Luo Zeng. Di jantung Feng Ge, ada lebih banyak spekulasi tentang tubuh ini di depan saya. Tepat di bawah ancaman hidup dan mati, Ling Ling memanggil kata, Luo Zeng, dan Feng Ge secara alami bingung. Luo Zeng mengambil daging ke sisi lain, menggunakan nama samaran, mengubah suaranya, dan hampir tidak bisa mengenalinya ketika dia tidak bisa mengenali penampilannya. Setelah pengingat Ling Xuang, Feng Ge melihat, Dewa Surga, lagi, dan berasosiasi dengan citra Luo Zeng di benaknya. Gambar dan kontur antara keduanya mirip dengan 89 poin. Meskipun kecurigaan Sinus telah meningkat pesat, Feng Ge belum diselingi secara langsung. Dia berdiri di pintu rumah kayu dan bertanya, apa yang harus kita lakukan sekarang? Luo Zeng mengangkat bahu dan menunjuk ke pintu dan berkata, apa yang bisa saya lakukan? Saya hanya bisa melakukan apa yang dikatakan orang itu. Itu hanya Ling Ling. Feng Ge mengangkat tangannya saat dia mengatakannya lagi. Luo Zeng melihat lagu Phoenix yang ingin merangsang cincin sumi, wajahnya tiba-tiba berubah. Hantu itu tahu apakah bocah bermata tiga itu akan mengintai dalam gelap, dan lebih sulit untuk mengekspos lilin. Apa yang Ling Frost katakan padamu? Luo Zeng bertanya. Feng Ge mendengarkan Luo Zeng menyela kata-katanya, alisnya tiba-tiba berkerut. Dia tidak tahu obat apa yang dijual di Luo Zeng Hulu. Tetapi alam Feng Ge tidak akan berbohong. Menjerit dan menjawab dengan belak-belakan, tidak ada. Kalau begitu kita akan memeriksanya. Luo Zeng mengatakan sepatah kata dan berjalan ke rumah kayu. Rumah kayu itu jauh lebih besar dari dua rumah kayu di bawahnya. Rak pajangan di kedua sisi rumah kayu itu ditutupi dengan kristal berkilau berwarna-warni. Sementara di sisi lain panjang dan pendek, kapal-kapal ini berbentuk lilin. Di belakang kapal-kapal ini, ada benang katun putih. Feng Ge melihat benda-benda ini di rumah kayu dan hanya merasakan kepala besar. Apakah itu benar-benar membiarkannya membuat lilin? Perhiasan malam dari rumah Tai Qigong juga sangat umum. Para pengrajin istana akan diukir dengan berbagai bentuk dan dihiasi di sudut-sudut istana. Adapun lilin, itu hanya sesuatu yang akan digunakan manusia. Sangat jarang di istana Tai Chi. Aku benar-benar ingin membuat lilin untuknya? Feng Ge bertanya. Jika kamu tidak ingin mati, lakukan saja apa yang dia katakan, jawab Luo Zeng. Feng Ge menyipit dan berkata, tapi aku bisa melihat bahwa lilinnya yang menyala dapat menerangi medan gelap. Jika kita membuat lilin, bukankah kita bisa melarikan diri dengan lilin? Rumah kayu ketiga dan jalan berliku dipisahkan oleh kegelapan. Tanpa bantuan lilin, mereka tidak bisa meninggalkan rumah kayu ketiga. Hipotesis naif Feng Ge membuat Luo Zeng tertawa. Dia menunjuk ke pintu rumah kayu dan berkata, mengapa begitu merepotkan? Ada lilin yang disisipkan di sana. Bisakah Anda mencoba menariknya keluar? Feng Ge benar-benar melakukan apa yang dikatakan Luo Zeng. Dia melompat dan meraih lilin di pintu rumah kayu, berusaha mengeluarkan lilin. Tetapi ketika tangannya terantang, lilin berubah menjadi bayangan virtual. Feng Ge bisa merasakan cahaya dan panas dari lilin, tetapi dia tidak bisa menyentuhnya. Orang-orang bodoh tahu bahwa mereka akan mengambil lilin dan melarikan diri. Bocah tiga mata itu tidak sebodoh itu, Luo Zeng menggelengkan kepalanya. Lilin yang kami buat mungkin tidak cerah. Luo Zeng menyematkan harapannya pada lilin yang datang dari dasar laut, tetapi cara menyalakan lilin dan menerangi lilin dan menjalankannya adalah masalah. Tetapi sebelum menyelesaikan masalah ini, ia akan mulai membantu ketiganya. Bocah itu menciptakan lilin. Meskipun Luo Zeng tidak tahu proses membuat lilin, hal semacam ini tidak sulit. Di era perintis, banyak manusia di dunia telah mencoba yang terbaik untuk mendapatkan nyala api. Lilin aslinya dibuat dengan lilin lebah. Meskipun tidak ada minyak lilin lebah di rumah kayu, tetapi 9:527 dan bocah lelaki bermata tiga itu berkata, spar ini disebut kristal adalah bahan baku untuk membuat lilin. Maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuat kristal pembakaran, ini. Hei! Luo Zeng kedua tangan meraih 5 atau 6, kristal menyala, di rak pajangan dan berjalan ke sisi rumah kayu. Ada pot besar yang ditampilkan di sini, dengan sekotak bubuk hijau di sebelah pot. Yang menarik adalah bahwa tidak peduli apakah itu kuali atau bubuk, tidak ada energi. Segala sesuatu di pantai lain memiliki kekuatan pantai. Bahkan jika itu adalah sepotong pasir di tanah, hal-hal yang belum mengandung kekuatan pantai harus dikumpulkan di daerah gelap. Melihat hal aneh ini, Luo Zeng gelap. Ada lebih banyak minat pada domain. Hei! Kepala otak Luo Zeng melemparkan kristal yang terbakar ke dalamnya, dan segera mengambil kotak bubuk hijau dan menaburkannya pada kristal yang terbakar. Setelah selesai bekerja, dia berkata kepada Feng Ge, itu milikmu. Apa yang harus aku lakukan? Feng Ge bertanya dengan tidak jelas. Alasan mengapa bocah bermata tiga itu meninggalkanmu adalah karena kamu tahu bagaimana menggunakan api jiwa. Kalau tidak dia mungkin telah membunuhmu, jawab Luo Zeng. Kristal-kristal ini seharusnya membutuhkan jiwa kamu. Kamu harus datang. Praktek. Setelah mendengarkan Luo Zeng, Feng Ge tidak kabur. Dia berjalan lurus ke panci besar dan dengan lembut mengangkat tangan kanannya. Sebuah cambuk emas telah dikeluarkan dari tangan kanannya. Cambuk emas ini adalah api kemasan para dewa. Di bawah kendali lagu Phoenix, api itu dibakar ke dasar kuali dengan nyala api kemasan. Luo Zeng mengawasi sebentar, dan kristal yang terbakar tidak meleleh dengan cepat, tetapi ketika bubuk hijau dipanaskan, secara alami menyatu dengan kristal yang terbakar. Butuh waktu untuk menyamakan kristal yang terbakar ini. Pada kesempatan pemikiran Luo Zeng, Feng Ge tiba-tiba berkata, api jiwa bakat Jin Wusen Wo tidak buruk. Luo Zeng tidak tahu mengapa Feng Ge begitu menyebutkan. Dia tertawa, api jiwa semacam ini sangat kuat di sisi lain, dan jiwa dari luka daun jauh lebih sedikit daripada Phoenix. Oh, aku telah melihat bakat api yang dimiliki satu orang, yang lebih kuat daripada aku. Jika apinya ditampilkan di sisi lain, kekuatannya mungkin lebih kuat daripada Jin Wusen Wo, kata Feng Ge dengan tenang. Oh, apakah ada bakat berbeda di dunia ibu ini yang dapat melampaui pendeta Phoenix?
Luo Zengqi mengatakan bahwa Jimu Shenhuo adalah nyala api terkuat yang terlihat setelah Luo Zeng memasuki dunia ibu. Tentu saja, kata Feng Ge sambil tersenyum. Api magang saya jarang di dunia. Ketika ibu menggunakan metode rahasia untuk menginspirasi, api hampir membakar istana Taiji. Itu sangat menakjubkan. Dia sendiri tertegun oleh api, hampir. Luo Zeng awalnya fokus pada kristal yang terbakar di dalam kuali. Kristal yang terbakar ini terbakar, dan ada tanda leleh. Tetapi magang yang memikirkan Feng Ge di benaknya, tetapi orang itu tertegun. Murid macam apa Phoenix ini? Tunggu. Ketika dia pergi ke istana Taimu, dia terlihat memiliki jumbai, merokok dan gembala yang disebut lagu Phoenix, tuan kecil. Mengacu pada kebakaran yang berbeda, apakah benar mengandung jumbai?